Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Tri Aromah dari kelas 11 MIPA 2 absen 15 SMA Negeri 1 Candiroto. Video presentasi ini untuk evaluasi bab 2 Mapel Sejarah Indonesia, Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Thomas Matulesi atau sering disebut Kapitan Patimura. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlawanan, tokoh-tokoh di balik perlawanan, jalannya peperangan, akhir perlawanan, dan yang terakhir penutup. Mari kita simak video berikut ini. Evaluasi bab 2. Perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan Thomas Matulesi. Latar belakang perlawanan. 1. Sebab ekonomis, yakni adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja Belandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa. 2. Sebab psikologis, yaitu adanya pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Hal-hal tersebut di atas merupakan tindakan penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. Thomas Matulesi atau sering disebut Patimura, Paulus Tiahahu, Christina Marta Tiahahu, Anthony Ribok, Philip Latumahina, dan Said Barintah. Thomas Matulesi. Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku, 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku, 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Ia juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura, adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Jalannya peperangan. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran Hongi, serta mengabaikan Traktat London I antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih memasuki dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi, dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Maka pada waktu perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kabaresi. Sebagai panglima perang, Kapitan Patimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir Raja-Raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Patimura yang berskala nasional itu
dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat dengan mengirimkan sendiri Laksamana Bouygues, salah seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Pattimura. Akhir perlawanan. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinasi Kapitan Pattimura yang dibantu oleh para panglimanya antara lain Melchior Kesaulia, Anthony Ribok, Philip Latumahina, dan Ulubaha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Dorstad di Saparua, pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawanu, Ulat Jazirah itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Penutup. Menghargai jasa para pahlawan. Pesan-pesan dari para tokoh pahlawan bangsa. Pesan dari Imam Nahrawi. Pahlawan masa kini adalah pemuda yang tidak galau dengan perubahan zaman, tapi dia yang terus bergerak mencari dan menjadi solusi dan inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya. Pesan dari Insinyur Soekarno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Pesan dari Insinyur Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pesan dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Pesan dari Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenang namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Itulah beberapa pesan dari para tokoh pahlawan bangsa. Cukup sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memenuhi nilai tugas mapel sejarah Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.